kabarnya semua nih yang ada di rumah? Sudah lama ya Kak, kita tidak berjumpa dengan adik-adik semua. Iya nih Kak, udah lama sekali. Yuk adik-adik duduk tenang, tertib dan juga Kak berpakaian yang rapi. Karena kita akan mengikuti ibadah Paskah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, nanti kita akan mulai dengan Kak Grace akan mimpin doa. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami akan mengikuti ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Di kiri kanan ada Tuhan, di sekeliling ada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Yuk mari lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kakak percaya adik-adik diberkati oleh pujian yang tadi dinaikkan, yang dipimpin oleh Kak Grace dan Kak Efraim. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Kak Chandra ambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Nah, adik-adik yang sudah siapkan Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya, lalu kita baca. Nah, adik-adik baca dalam hati, kakak akan membacakan ayat ini ya. Nah, judulnya adalah
angin ribut diredakan. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ayat Alkitab ini ya, di situ diceritakan bagaimana angin ribut diredakan. Nah, awalnya gini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke dalam perahu, lalu mereka rencananya mau pergi menyeberang, ya. Mereka mau pergi menyeberang. Nah, ketika itu, ketika mereka asik mendayung, mereka asik mengendalikan perahu, di dalam ya kalau sekarang mungkin perahu kalau dulu bisa dikatakan kapal, tapi tidak terlalu besar. Nah, mereka asik di dalam perahu itu, lalu tiba-tiba dikatakan sekonyong-konyong tiba-tiba datanglah angin ribut. Nah, mereka begitu lagi asik mendayung-dayung. Kalau adik-adik tahu lagu sekolah minggu, ku dayung-dayung perahuku. Nah, mungkin mereka sambil begitu semangat karena ada teman-temannya, ada Yesus di belakang ya. Ya, ku dayung-dayung perahuku sampai ke seberang. Nah, mungkin begitu mereka nyanyi-nyanyi. Lagi asik-asiknya mereka mendayung, tiba-tiba angin ribut itu datang. Wah, seperti mereka mau tenggelam, mereka diombang-ambingkan perahunya begitu rupa. Nah, ketika itu mereka, jadi gimana kita mau tenggelam? Gimana nih? Mereka berusaha. Nah, mereka itu kan nelayan, iya kan? Rata-rata murid-murid Yesus itu nelayan yang biasa nangkap ikan, biasa membawa perahu di danau, biasa membawa perahu ke laut di lautan. Nah, mereka mencoba mengeluarkan air tersebut. Mereka berusaha sekuat tenaga dengan apa yang dimiliki oleh mereka supaya mereka tidak tenggelam. Nah, tetapi angin ribut itu tetap menghantam mereka. Kira-kira mereka tenggelam gak ya adik-adik ya? Nah, mereka menghadapi itu, mereka berusaha. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Nah, adik-adik, mereka melupakan Yesus. Nah, Yesus sebenarnya ada di dalam perahu mereka. Nah, ketika mereka sedang berusaha supaya mereka tidak tenggelam, angin ribut tersebut tidak menghantam mereka. Akhirnya mereka teringat dan mereka membangunkan Yesus. Lalu mereka membangunkan Yesus dan seketika itu juga Yesus bangun dan menghardik angin tersebut. Dan tiba-tiba danau itu menjadi teduh. Nah, lalu murid-muridnya bingung. Luar biasa. Orang apa kayak gini? Sedangkan angin dan danau bisa takluk kepadanya, bisa taat kepadanya. Nih, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan begini adik-adik. Kadang-kadang kita merasa takut ya. Saat kita lagi tenang, enak, asik-asik bermain, kita tenang-tenang sekolah, kita tenang-tenang bermain. Tiba-tiba sekarang apa adik-adik? Kita nggak bisa sekolah, sekolahnya diliburin, mau main nggak bisa, nggak boleh keluar rumah, semuanya harus menjaga kebersihan. Nah, iya kan? Sebelumnya kita asik main, mau ke rumah teman, naik sepeda, mau berenang, mau pergi ke mall, bebas dulu. Tiba-tiba sekarang semuanya tidak boleh. Karena apa?
Karena seperti cerita ini mungkin ya kita bisa samakan jadi seperti angin ribut. Penyakit corona, wabah corona, virus corona ya. Semua berita di TV ya kan. Semuanya karena corona kita nggak bisa sekolah. Kita nggak bisa ketemu lagi di ibadah P-Kids ya. Tetapi percayalah adik-adik. Walaupun secara manusia kita takut, aduh Tuhan gimana nanti aku bersentuhan dengan dia, aku ketularan, aku nanti keluar, aku juga kena, aku ditembak begini, Tuhan panas badanku, takut. Jangankan adik-adik, Kak Chandra, Kak Grace tadi, Kak Efraim, mungkin orang tua kita juga semuanya menjadi takut oleh wabah virus corona. Tetapi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ya, percayalah seperti cerita ini ya, bahwa Yesus ada di dalam perahu bersama murid-muridnya. Percayalah Yesus yang sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya, dia yang tidak pernah berubah, dia ada juga bersama-sama dengan kita. Dia selalu menemani kita. Salahnya sendiri. Kenapa kita menjadi takut? Seperti murid-muridnya, kita membiarkan Yesus terdiam. Kita membiarkan Yesus tertidur. Kita membiarkan Yesus sendirian. Tanpa kita ajak ngobrol. Kita berdoa, Tuhan Yesus gimana nih? Seperti kita ini kan dianggap seperti anak dan bapa. Ya seperti kita sama papa. Aduh Bapak gimana? Saya takut. Tuhan Yesus tolong saya takut. Terus Tuhan Yesus diam? Enggak. Seperti cerita ini. Tuhan Yesus ketika dibangunkan, dia langsung menghardik angin tersebut sehingga danau dan angin pun taat kepadanya. Nah adik-adik sekarang, kalau adik-adik ada dalam rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa yang membuat adik-adik merasa terancam, jangan pernah takut. Bangunkan Yesus di dalam diri kita. Bangunkan Yesus di dalam hati kita. Biar dia yang bekerja buat kita. Nah, adik-adik yang kasih oleh Tuhan, seperti cerita ini angin ribut diretakan. Percayalah, pesan Kak Chandra untuk adik-adik di rumah. Jangan pernah takut. Ya, bukan hanya jangan pernah takut, tetapi kita juga dikatakan kita harus taat. Amin. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan juga taat kepada peraturan. Ya, kalau katanya kita nggak boleh kemana-mana karena penyakit ini mudah menular, kita ikuti. Ya, jangan melawan orang tua. Ketika orang tua bilang, ayo jangan main-main, nanti orang tuanya pergi, kalian keluar rumah sendirian main. Itu tidak boleh ya. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk taat. Ya, bukan hanya takut tetapi juga taat. Nah, adik-adik suruh cuci tangan, jaga kebersihan supaya kita sehat selalu, dan terutama jangan pernah takut sebab ada Tuhan Yesus yang siap untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan oleh Kakak Chandra. Siapa yang di sini diberkati oleh Tuhan? Oke, puji nama Tuhan. Kita mau mengundang Yesus dalam hidup kita karena Dia selalu bersama kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dan sekarang adik-adik, ayo mari kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk tidak takut sebab Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau siap untuk memberikan pertolongan kepada kami. Di saat kami takut, di saat kami khawatir, Engkau selalu siap untuk menolong kami, asalkan kami mau berteriak, asalkan kami mau memanggil Engkau masuk di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, terus mempercayai Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup kami. Berkati bangsa kami, berkati keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan semua orang yang mengasihi kami. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Berikan terus kami kesehatan, kekuatan sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti semula Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah online yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mana Kakak Chandra, Kak Grace? Mana ya Kak Efrah? Ya udah, kita mengucapkan terima kasih Kakak Chandra atas firman-Nya dan doanya. Terima Tuhan kasih, Yesus Kakak. memberkati. Oke adik-adik, kita sudah di penghujung acara Paskah kita. Tiba saatnya kita undur diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.